The ancestors always said that we are a great nation. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. One day, on August the 17th, 2024,
a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. So get ready. Show the world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation of the Garuda.
Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara. Toen, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen. Cek. 1, 2, 3. Apa artinya hidup lebih bermakna? Nikmati masa depan lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Grengseng Pamuji, Bupati Magelang, dengan bangga mempersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia Borobudur Techno Festival 2025, sebuah kegiatan berkolaborasi antara teknologi dan budaya, menggugah spirit Borobudur dan membentuk generasi emas Indonesia yang kreatif, tangguh, berkarakter, berbudaya.
dengan tema bersama teknologi kita bangkit, bersama budaya kita kuat. Kita ingin menegaskan bahwa masa depan Indonesia dibangun melalui ilmu pengetahuan, kekuatan budaya, dan kelestarian alam. Borobudur Techno Festival diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas belajar gemilang EduTech. Kita mempunyai anak-anak muda hebat, pelaku budaya luar biasa, dan semangat gotong royong yang masih hidup dalam nafas masyarakat kita. Saya mengajak seluruh pelajar, pemuda, guru, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat. Mari sukseskan Borobudur Techno Festival 2025. Jadikan momentum ini sebagai gerakan inspiratif untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Syahid Wakil Bupati Magelang dengan bangga mempersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia Borobudur Techno Festival 2025, sebuah kegiatan kolaborasi antara teknologi dan budaya, menggugah spirit Borobudur dan membentuk generasi emas Indonesia yang kreatif, tangguh, berkarakter, dan berbudaya dengan tema bersama teknologi kita bangkit, bersama budaya kita kuat. Kita ingin menegaskan bahwa masa depan Indonesia dibangun melalui ilmu pengetahuan, kekuatan budaya, dan kelestarian alam. Borobudur Techno Festival diselenggarakan kerjasama dengan komunitas pelajar gemilang EduTech. Kita punya anak-anak muda hebat, pelaku budaya luar biasa, dan semangat gotong royong yang hidup dengan nafas masyarakat kita. Maka dari itu, saya mengajak seluruh pelajar, pemuda, guru, seniman, budayawan, dan seluruh masyarakat. Mari sukseskan Borobudur Techno Festival 2025. Jadikan momentum ini sebagai gerakan inspiratif untuk Indonesia. Dari Borobudur untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Slamet Ahmad Hussein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, dengan bangga mengajak seluruh insan pendidikan, baik siswa tingkat SD dan SMP, maupun Bapak Ibu Guru, untuk berpartisipasi dalam sebuah event inspiratif berskala nasional, Borobudur Techno Festival 2025. Dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Magelang. Melalui festival ini, kita tidak hanya merayakan kreativitas anak, tetapi juga menumbuhkan semangat inovasi dan literasi digital berbasis budaya lokal. Sebuah langkah nyata dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Di tengah arus globalisasi yang deras, kegiatan ini menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan, cinta budaya, dan semangat kolaborasi demi melahirkan anak hebat Indonesia kuat. Mari kita dukung bersama. Jadilah bagian dari generasi pembelajar yang cerdas, tangguh, dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas peran aktif seluruh guru, siswa, dan mitra pendidikan.
Mari kita sukseskan Borobudur Techno Festival. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat Indonesia kuat. Sukseskan Borobudur Techno Festival 2025. Dari Borobudur untuk Indonesia. Ya, halo teman-teman semua. Cek apakah suara saya kedengaran ya? Ya, ini pesertanya sudah ada 30. Sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, izinkan saya, Penupunditor Sadis selaku host pada kegiatan hari ini, technical meeting hari ini, akan membuka kegiatan hari ini. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan secara daring dalam acara technical meeting cabang lomba Stumble Guys dalam event Borobudur Techno Festival tahun 2025. Yeay, semuanya. Boleh dong semuanya kameranya dihidupkan biar nanti saat kita up-kan di YouTube semuanya nanti bisa kelihatan. Gitu ya. Izinkan sebelumnya kami akan membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Candi Borobudur, singgah sebentar beli souvenir. Borobudur Techno Festival hadir, bawa semangat muda yang kreatif dan penuh inspirasi. Boleh dong kasih love-nya semuanya teman-teman. Yeay. Itu ya teman-teman semuanya, seluruh peserta yang berbahagia. Kegiatan technical meeting hari ini kita laksanakan dengan tujuan agar semua peserta memperoleh pemahaman yang sama mengenai aturan teknis dan mekanisme lomba. Dengan demikian harapannya lomba dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari panitia yang akan diwakilkan oleh beliau Bapak Didik Muhammad Akbar. Kemudian sesi kedua nanti akan ada penyampaian materi technical meeting cabang lomba Stumble Guys yang akan disampaikan oleh Mas Moderator, Mas yang paling hebat, Cak Ganteng, yaitu Mas R. Susila. Nah, demikian susunan acara yang akan kita ikuti pada kegiatan kali ini. Mari kita ikutin seluruh rangkaian dengan penuh perhatian agar nantinya pelaksanaan lomba dapat berjalan sukses sesuai harapan bagi kita semua. Nah, kemudian nanti terakhir ada sesi Q&A atau tanya jawab. Nanti teman-teman bisa menyampaikan semua pertanyaan apabila ada yang masih ingin ditanyakan, masih belum mengerti, agar nanti pada saat pelaksanaan lomba terkait jadwal kemudian aturan-aturannya teman-teman bisa tercover dengan baik. Oke. Baiklah, langsung saja untuk kegiatan yang pertama yaitu sambutan panitia akan disampaikan oleh beliau Bapak Didik Muhammad Akbar. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Sul. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman panitia Borobudur Teknofest panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi menjelang siang hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana sahabatnya akan selalu kita nantikan di yaumul qiyamah besok. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, dan tentunya adik-adik siswa calon peserta dari Borobudur Tekno Festival, khususnya pada cabang lomba Stumble Case yang saya sayangi dan selalu saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari panitia Borobudur Tekno Festival untuk memberikan sedikit sambutan terkait dengan technical meeting yang akan kita laksanakan pada hari ini pada cabang lomba Stumble Case. Yang pertama tentunya cabang lomba ini adalah cabang lomba yang spesial karena hanya diikuti oleh fase A atau kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dan di jenjang ini itu adalah jenjang awal, jenjang permulaan, jadi kompetisinya ini berbentuk fun game, jadi bukan kompetisi yang serius banget gitu ya, tapi tahapan belajar dari anak agar dia nanti bisa tumbuh semangat kompetisinya di dalam, khususnya di dalam keterampilan anak-anak untuk menggunakan perangkat digital. Dan di dalam penggunaan perangkat digital ini, itu tentunya ada sisi positif dan sisi negatif. Dan di dalam Borobudur Tekno Festival ini kita mengedepankan penggunaan gadget atau perangkat digital untuk kegiatan yang positif. Dan ini adalah salah satunya. Jadi di dalam Stumble Case ini nanti anak-anak tentunya siswa kita akan belajar berkompetisi seperti itu ya, akan belajar berkompetisi dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara yang serius banget gitu. Dan untuk itu selamat berkompetisi, dan pada kesempatan kali ini di technical meeting kali ini kami dari panitia monggo Bapak Ibu semua untuk diperjelas, dikelirkan apa-apa saja mungkin yang Bapak Ibu masih ngambang gitu. Dan harapan kita semua, anak-anak bisa berkompetisi dengan nyaman, berkompetisi dengan senang, dan yang nantinya akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan berkompetisi yang baik, digital saja yang bisa kami sampaikan mewakili teman-teman dari panitia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Pak Didi Muhammad Akbar selaku perwakilan panitia Borobudur Tekno Festival tahun 2025. Nah, sebelum kami izinkan kami untuk menyapa teman-teman yang ada di room kali ini. Yang pertama ada Bu Aisyah Ajeng, nah kemudian ada Mas Aji Adianto, ada Alkanza Channel, ada Andrian Syah, Arkana Aryan, kemudian ada Ang Sudrajat. Nah ini banyak loh pesertanya loh, ada Bagas Anas, ada Bagas Galuh, ada Bebe Nokrista, ada Bu Guru Mesti, dan terakhir sampai ada Wididas dan Zaidana Malputra. Keren-keren semua loh. Ini adalah calon-calon peserta
lomba Stumble Guys. Nah, memasuki acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi technical meeting lomba Stumble Guys. Nanti teman-teman bisa menyimak, kemudian sambil dipahami. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, akan kita buka sesi tanya jawab pada sesi Q&A-nya. Nah, selanjutnya akan kami berikan kepada koordinator lomba Stumble Guys, yaitu Mas R. Susila. Kepada Mas R. Susila, kami persilahkan. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya R. Susila atau dipanggil dengan Mas Bre. Itu untuk menyingkat waktu acara TM pagi hari ini, untuk kompetisi Stumble Guys bertujuan mengembangkan motorik halus, strategi berpikir cepat, dan melatih kesabaran untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi rintangan. Yang intinya buat besok peserta pelaksananya fun game, memperkenalkan budaya kompetisi kepada anak kelas bawah, dan mengenalkan digital literasi, perkenalan gadget yang positif. Untuk persyaratannya semua sudah oke semua. Untuk bukti keaktifan, pelampiran kartu pelajar atau surat keterangan aktif dari sekolah juga sudah clear, sudah oke. Untuk perangkat yang digunakan perangkat sendiri atau menggunakan perangkat sendiri seperti smartphone atau tablet dengan aplikasi Stumble Guys yang terinstall. Jangan lupa untuk install Stumble Guys-nya yang versi terbaru. Pastikan juga data internet lancar supaya tidak terjadi lag saat pertandingan untuk besok ya. Yang kelima, keempat, pendampingan. Setiap peserta wajib didamping oleh orang tua atau wali selama kompetisi berlangsung. Itu untuk persyaratannya, memang sudah clear ya. Untuk format pertandingannya, custom room dengan maksimal 31 peserta per sesinya. Untuk sistem penyisian, setiap peserta memiliki kesempatan bermain sebanyak 6 pertandingan. Dua pemenang di setiap sesi mendapatkan 10 poin. Ketiga peserta, 31 peserta dengan poin tertinggi di setiap room
masuk babak final di Kabupaten Magelang. Keempat, jika dalam satu room terdapat poin yang sama, maka akan dilakukan satu sesi tambahan untuk menentukan perwakilan room yang masuk final. Itu untuk pengisian pertandingan Stumble Guys. Untuk sesi final, penentuan juara 1 diikuti oleh 6 peserta. Dan pemenang sesi atau adalah juara 1. Kedua, peserta gugur di sesi 1 mengikuti sesi selanjutnya untuk mengikuti perebutan juara kedua. Ketiga, peserta gugur di sesi 2 mengikuti sesi 3 untuk merebutkan juara 3 berlanjut sampai perebutan juara harapan 3. Untuk durasi, setiap sesi berlangsung 15-20 menit. Peralatan peserta menggunakan perangkat sendiri dengan koneksi internet yang stabil. Panitia tidak menyediakan WiFi atau kuota bagi peserta. Jadi peserta membawa smartphone sendiri, HP, dan diisi paketan. Yang kelima, pengawas panitia akan mengawasi jalannya pertandingan untuk memastikan fair play dan kenyamanan peserta. Nah, itu untuk finalnya ya. Terus selanjutnya aturan permainan. Ini untuk aturan permainan. Satu, setiap sesi berisi maksimal 32 peserta plus 1 panitia. Karena pesertanya berjumlah 130, maka dibagi 6 room. Dan setiap roomnya itu berjumlah 23 peserta. Peserta setiap sesi ditentukan oleh panitia secara acak. Kami nanti buatkan grup WA per room supaya mempermudah untuk mengontrol jalannya pertandingan. Terus setiap masuk grup WA untuk akun Stumble Guys, segera screenshot dan mengirimkan dengan format nama asli dan alamat sekolah. Itu nanti kalau sudah dibuatkan grup WA sama panitia BTF, sebelum pertandingan peserta dan pendamping untuk foto selfie dan swafoto lalu kirim ke grup. Untuk besok saat pertandingan, sebelum bertanding, teman-teman siswa dan pendampingnya untuk selfie dulu, baru kirim ke grup WA. Begitu. Untuk pemenang wajib screenshot dan mengirimkan ke grup WA. Jadi untuk besok per sesinya, per pertandingan, siapa yang juara itu wajib screenshot hasil pertandingannya, yang juara 1, khusus yang juara 1. Yang keempat, pemenang setiap sesi dicatat dan ini ada yang ketiga belum ya? Yang ketiga, menggunakan cheat atau software pendukung lainnya akan didiskualifikasi oleh panitia. Yang keempat, pemenang tiap sesi dicatat oleh panitia dan mengikuti babak selanjutnya sampai semifinal. 5, keputusan panitia bersifat
mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Oke, itu untuk rangkaian untuk aturan permainnya. Untuk jadwal pelaksanaan untuk penyisian hari Rabu 20 Agustus 2025. Hari ini rencana panitia akan mencoba uji coba buat anak-anak mungkin besok tanggal 19 hari Selasa, waktunya jam 9, supaya anak-anak terbiasa dulu karena ini sifatnya gamenya game fun game, jadi anak-anak biar happy, tidak ada beban, dia terbiasa untuk pelaksanaan tanggal 20 Agustus. Dan finalnya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 23 hari Sabtu di rumah dinas Bupati atau lapangan Supardi, nanti mengikuti jadwal panitia dari BPF. Mungkin itu aja technical meeting dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Kakak Sunu. Ya, terima kasih disampaikan kepada Mas Bro selaku koordinator lomba Stumble Guys. Nah, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menyampaikan via hand raise dulu atau langsung dari kolom komentar. Nanti saya akan membantu untuk membacakannya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang pertama dari Mas Aang Sudrajat. Nah, ini maaf Pak Didik, kalau misal mau ganti peserta apakah bisa? Kemarin kami kurang teliti membaca yang kami daftarkan anak kelas 6. Terima kasih Bapak. Nah, ini mohon tanggapannya dari Mas Koordinator atau Pak Didik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Dede Novrista. Nah, Rabu pelaksanaannya jam berapa ya? Nah, monggo silakan teman-teman koordinator untuk bisa ditanggapi. Jawab dari Pak Aang terkait dengan untuk pergantian peserta, bisakah? Kemarin kami kurang teliti membaca yang kami daftarkan anak kelas 6. Kalau untuk ini bisa, jadi ya segera mawon konfirmasi dan koordinasi dengan koordinatornya Mas Riang gitu. Tapi kalau misal nambah nggak bisa gitu. Kalau nambah nggak bisa, tapi kalau misal mengganti datanya masih diperbolehkan. Ini sifatnya fun game gitu ya, nggak kenceng-kenceng banget, tapi ya kita tetap ada batasannya gitu. Itu terus untuk Rabu pelaksanaannya jam berapa Mas Rian? Untuk Rabu nanti pelaksanaannya jam 9. Jam 9 pagi itu Mas Deben. Oh, untuk pelaksana apakah tidak jam pulang sekolah? Karena kalau pagi sampai siang sekolah Pak, nggak apa-apa, cuma sebentar. Nah, nanti izin sama wali kelas atau kepala sekolah dan bisa dilaksanakan di sekolah. Begitu. Pak, mohon maaf kalau trialnya jangan jam 9 bagaimana? Soalnya hendak SCC juga. Nanti ada jadwalnya perumnya nih.
Ya, itu ada pertanyaan dari akun Mikdad Zulfikar. Untuk pelaksanaan final kan dilaksanakan secara offline. Nah, itu mulai jam berapa? Monggo, Mas Bro, untuk bisa ditanggapi. Untuk pelaksanaan final akan dilaksanakan secara offline ya. Nah, itu mulai jam berapa? Ini nunggu dari tim BTF yang lain. Perkiraan nanti jam 3. Nah, itu dari tim BTF-nya. Gitu. Nanti sama Semarak Magelang dari 1 di lapangan Supardi. Mas ini ada lagi? Oh, nanti kami diberikan instruksi harus melakukan apa saja di grup, jujur agak bingung. Oke, nanti ada pengumuman dari grup sebelumnya. Untuk Mas moderator. Ya, monggo Mas Aang Sudrajat, kami persilahkan. Mic-nya bisa di open. Ya. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini tadi saya yang tanya itu terkait pergantian peserta. Niku syaratnya apa nggih Pak? Apakah sama kayak yang kemarin atau bagaimana? Mekanismenya seperti apa nanti? Terima kasih. Bisa diulangi Mas Aang pertanyaannya? Untuk pergantian peserta Bapak itu mekanismenya seperti apa? Terus persyaratan yang harus disiapkan apa saja? Persyaratan yang harus disiapkan apa saja? Untuk persyaratannya besok yang penting bawa HP sendiri, terus diisi kuota yang paling kencang, itu aja. Untuk pemenang game nanti yang bagaimana Pak? Nah, nanti yang Bapak mohon izin bertanya, saya dari SCN Bandung 1. Apakah nanti PPT yang dipaparkan tadi bisa di-share di grup? Sudah ada di grup. Nanti yang akan kami share lagi di grup Stumble Guys. Untuk pemenang game nanti yang bagaimana? Karena nanti kan setiap sesi itu kan ada pemenangnya cuma 1, nggak ada 2 dari nggak ada, nanti di screenshot, terus tiap sesinya itu ada poinnya 100, begitu. Nanti kita share beserta rekaman tim. Iya, nanti kita share di penyisian tentunya yang nilainya paling banyak. Betul. Tiap room berarti diambil juara 1 ya Pak. Kalau yang juara 1 tanding lagi di hari Sabtu gitu.
Iya, betul. Setiap roomnya diambil cuma satu, juaranya cuma satu. Nanti tiap roomnya akan pertandingan lagi hari Sabtu. Itu Mas Sunu. Ya, monggo Bu Guru Mesti untuk dibuka mic-nya, disampaikan. Iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya, untuk babak penyisian itu kan daring ya? Oh ya, ini ada pertanyaan Daring dari berarti ini anak Bu ya, Guru Mesti. daring dan jadi nggak ada kamera ya? pengawasnya. Iya, nggak ada kamera pengawasnya kayak LCC itu nggak ada ya? Halo, suaranya sangat kecil Bu, mungkin bisa diulang. Oh iya, oke. Mau bertanya ini berarti sistem babak penyisiannya nggak ada kamera pengawasnya seperti LCC itu nggak ada ya? Udah, hanya satu pertanyaannya. Iya, seperti itu. Terima kasih sudah cukup. Ya, terima kasih. Monggo jawabannya, tanggapannya Mas Koordinator. Terima kasih Bu. Untuk pertandingannya tidak ada kamera, cuma besok sebelum bertanding kita selfie dulu pendamping sama anaknya, terus kirim ke grup gitu. Nanti kalau pakai Zoom itu rumit, kasihan anak dan ibu pendampingnya ada di rumah juga bingung. Ya, terima kasih Mas Bro. Mungkin Bu Guru Mesti sudah jelas gitu. Selanjutnya kami masuk ke room chat, ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Izin bertanya, apakah untuk babak penyisian bermain secara serentak? Ini dari akun Rahayu 2022. Kemudian ada lagi pertanyaan dari ACN Gaming, yaitu nantinya ada berapa room Pak? Monggo Mas Koordinator. Izin bertanya apakah untuk babak penyisian bermain secara serentak? Iya, satu hari itu nanti, tapi kita buatkan grup. Grupnya itu satu room, ada 6 room. Jadi satu roomnya berisi 23 peserta. Begitu. Ya, sudah dijawab ya pertanyaannya. Saya rasa sudah jelas. Monggo, masih ada waktu sekitar 10 menit bagi sesi tanya jawab. Kami persilakan. Mungkin dari Pak Didi, apabila ada tanggapan atau tambahan lagi, ini kelihatannya pembahasannya seru ya Pak Didi. Antusias peserta dan pertanyaannya banyak. Jadi kelihatannya ini tahun pertama pelaksanaan Terima kasih Mas Moderator. Izin sedikit menambahkan Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan pengelompokannya ya. Jadi setelah ini dari 130-an peserta itu nanti akan dibagi menjadi 6 grup atau 6 kelompok. Nah, dari 6 grup itu nanti masing-masing grup itu akan melaksanakan lombanya gitu ya. Jadi masing-masing grup itu match-nya itu per grup. Terus nanti tentunya yang juara, dan di dalam satu grup itu nanti ada 6 kali pertandingan.
Jadi di dalam 6 kali pertandingan itu yang juara satu itu berapa gitu ya. Nanti itu akan diakumulasi nilainya, terus nilai yang tertinggi itu dia jadi juara grup, yang juara grup itu nanti yang akan melaju ke final. Paling yang akan jadi pertanyaan kan ketika kalau nilainya sama gitu. Kalau nilainya sama nanti akan ditandingkan tersendiri. Misal yang sama itu ada 3 anak, nanti 3 anak itu akan ditandingkan secara tersendiri setelah babak penyisian untuk menentukan siapa juara grupnya. Sini, maaf boleh diulang karena tadi terlewat. Kapan pelaksanaan uji coba? Pelaksanaan uji coba besok nih, hari Selasa. Hari Selasa sekitar jam 9. Terus kapan pelaksanaan penyisian? Pelaksanaan penyisiannya tanggal 20 atau hari Rabu. Hari Rabu untuk jamnya sekitar itu Bapak Ibu. Dan untuk validasinya tadi disampaikan bahwa validasinya itu nanti foto selfie terlebih dahulu. Terus nanti dikirimkan ke grup masing-masing yang ada 6 grup itu di masing-masing grupnya gitu. Nah, validasinya kenapa hanya seperti itu, nggak perlu pakai apa ini namanya kamera pengawas, karena yang pertama kami meyakini kalau untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu masih di jenjang awal, itu tentunya kebanyakan saya yakin 100% pasti jujur. Terus yang kedua, karena pelaksanaannya di sekolah, saya yakin kalau misal mau dijoki itu ya paling dijoki sama gurunya, dan gurunya saya yakin juga nggak akan tega untuk menjoki karena ini kan fun game dan ya yang kompetisi anak-anak gitu, bukan gurunya. Dan gurunya yang penting membantu tadi di bagian sarana dan prasarana dan juga tentunya memotivasi gitu. Mungkin itu yang bisa sedikit ditambahkan. Ya, terima kasih Pak Didi. Terima kasih tambahannya. Dan ya lumayan begini. Selanjutnya masih ada waktu 5 menit. Kami persilahkan untuk teman-teman apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa langsung raise hand, kemudian bisa juga menyampaikan di room chat. Monggo kami persilahkan. Ya, ini ada selanjutnya ada dari Pak atau Mas Ang Sudrajat, dipersilahkan mic-nya di-on-kan. Menurut saya Pak ini pertanyaannya masih sama. Nanti yang apa pesertanya yang berganti itu nanti tinggal konfirmasi ke Pak Rian ya, lewat WA atau bagaimana Pak? Iya, betul. Bisa konfirmasi ke lewat WA, bisa tadi sudah disampaikan, bisa lewat WAG atau ke nomor japri ke Mas Bro. Itu Pak Aang. Oh ya, oke. Jelas gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Derajat. Monggo silakan, mumpung ada sesi technical meeting, kita samakan semua persepsinya. Ya, selanjutnya ini ada lagi dari Bu Dwiningsih. Monggo kami persilakan Bu Dwiningsih. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang masuk di grup itu kan masih nomor WA pendamping. Berarti kita masukkan nomor WA pesertanya gitu Pak, biar bisa masuk di room masing-masing. Ya, kami persilahkan kepada koordinator atau Pak Didi untuk membantu menjawab. Izin membantu menjawab. Kalau untuk kenapa yang kami masukkan adalah pendampingnya, karena itu tadi siswa yang ikut lomba ini adalah pesertanya itu kan kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kalau untuk kelas 1 dan 3 ya tentunya semuanya itu kan sudah pegang HP, itu yang pertama. Terus yang kedua memang nggak boleh kan, dan memang harus pendampingnya kan ya. Nanti akan membimbing pesertanya masing-masing. Mungkin itu Bu Dwiningsih. Kalau mungkin
Kalau mungkin pendamping yang dari orang tua boleh sekali kan, boleh sekali untuk di invite atau di gitu ya. Mungkin niku apa sudah terpuaskan? Monggo Bu Dwi sudah terjawab nggih? Selanjutnya kami buka pertanyaan bila masih ada disampaikan bisa raise hand atau langsung ketik di room chat-nya. Di mana masih ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas nanti biar bisa dibantu. Pak, suaranya tidak jelas. Kelihatannya di sini nggak ada masalah secara teknis. Teman-teman yang lain bagaimana? Terdengar jelaskah suara kami? Nanti kegiatan hari ini juga akan kami unggah di Borobudur Techno Festival atau di Gemilang EduTech. Nanti akan di-share oleh Mas Guru atau Mas R. Susila di grup Stumble Guys, gitu ya. Apabila teman-teman ada pengen review lagi terkait kegiatan kali ini. Monggo, terakhir, 1 menit terakhir barangkali masih ada pertanyaan atau tanggapan. Nah, ini ada lagi masuk. Nah, ini dari ACN Gaming. Berarti nanti masuk room gamenya pakai link ya, Pak ya? Nah, monggo Mas Bro atau Pak Didi bisa ditanggapi. Iya, betul Mas. Nanti pakai. Pakai link ya nanti biar cepat dan mudah. Terjawab ya untuk Mas ACN Gaming sudah diperjelas, nanti akan ya masuk roomnya menggunakan link yang hanya disampaikan oleh panitia di room grupnya atau di grup WA grupnya. Monggo silahkan pertanyaan lain. Nah, ini ada dari Mas Aswad Mas. Nah, daftar peserta akan di-share di grupnya. Iya betul, nanti kami share per grupnya. Ada siapa-siapa nanti yang masuk di grup itu kami share. Nanti ini yang pakai link nanti pelaksanaannya nanti pakai kode. Ya, terima kasih Mas Guru. Monggo selanjutnya, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Sudah, nggak ada ya. Barangkali nanti kalau di luar technical meeting ini masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan lewat nomor WA koordinator yang teman-teman pasti semuanya sudah punya atau ada di WA grup cabang lomba Stumble Guys. Gitu ya. Teman-teman, seluruh rangkaian acara technical meeting cabang lomba Stumble Guys event Borobudur Techno Festival 2025 pada pagi hari ini telah kita laksanakan bersama dengan lancar. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta yang telah mengikuti jalannya kegiatan dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Semoga apa yang disampaikan pada kegiatan technical meeting ini dapat dipahami dengan baik sehingga pelaksanaan lomba nantinya bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kami juga berharap ajang ini bukan hanya menjadi tempat berkompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk menambah pengalaman, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kreatif dan sportif di kalangan generasi muda. Sebagai penutup, mohon izin kami menyampaikan satu pantun lagi. Ke Borobudur melihat sunrise, indah berseri di pagi hari. Sampai jumpa di ajang lomba yang seru dan heboh.
Mari kita sukseskan Festival Teknologi Terkeren tahun ini. Akhirat kata, kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Sampai jumpa pada pelaksanaan lomba. Mari kita sukseskan bersama Borobudur Tekno Festival 2025 cabang lomba Stumble Guys. Terima kasih, dan terima kasih.